motret lifestyle produk jewelry agar tidak kaku. Kita akan bahas di video ini. Eits, bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Fotografer. Kali ini kita akan membahas bagaimana pemotretan lifestyle produk jewelry. Karena kalau kita mau memotret produk perhiasan itu banyak banget. Jadi yang pertama pasti ada katalog, yang kedua kita juga ada campaign. Dan di campaign itu salah satunya ada lifestyle-nya. Lifestyle ini berarti yang berhubungan dengan bagaimana si produk atau perhiasan tersebut kalau dipakai. Misalnya contoh nih, ada perhiasan yang cocoknya untuk anak muda, ada perhiasan yang cocoknya untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah ini fotonya berarti kalau yang ibu-ibu harus pakai model yang mature atau yang memang modelnya juga ibu-ibu. Kali ini kita menggunakan model anak muda karena kebetulan perhiasannya khusus untuk anak muda di usia sekitar 17 sampai di usia 30 tahun. Nah, seperti apa caranya? Yang pertama kita harus pikirkan adalah peralatannya. Dari kamera, dari lensa, dan juga dari lighting. Kamera yang kita gunakan untuk pemotretan kali ini kita menggunakan Fujifilm X-T4. Kita menggunakan kamera yang nggak terlalu advance, nggak terlalu yang canggih-canggih banget, tapi juga nggak terlalu entry level karena kita membutuhkan teknologi yang dimiliki oleh Fujifilm X-T4 itu. Lensa kita menggunakan lensa makro. Makronya ini berapa milimeter? Kalau bisa makro yang di atas 80 milimeter. Itu bisa menggunakan makro seperti itu supaya foto modelnya tidak ada distorsi. Kalau kita pakai yang lensa-lensa makro yang misal 60 mm atau ada mungkin yang 30 mm itu nanti terlalu wide dan itu akan ada distorsi. Dan lighting yang kita gunakan, kita menggunakan flash, tidak LED. Kalau kita menggunakan flash karena kita tujuan utamanya adalah menggunakan untuk fotografi. Nah, beda kalau videografi. Kalau videografi pasti pakai LED. Poin yang pertama sudah kita bahas. Kita lanjut ke poin yang kedua. Dan berikutnya kita akan membahas tentang modelnya atau talentnya. Yang kedua, ini adalah membahas bagaimana kita menentukan talent atau pose-nya. Kita membutuhkan misalnya kalau saya bilang adalah koreografernya. Bagaimana si koreografer ini saya butuhkan. Jadi saya sebagai fotografer, kalau kalian nih fotografer nih, kalau kerjain juga koreografer, wah pusing. Kita udah motret, kita udah mikirin bagaimana pencahayaannya, dari exposure-nya, mengatur ISO, mengatur speed, mengatur diafragma atau aperture. Kita juga harus mikirin modelnya ini pose-nya gimana. Apakah pose-nya begini atau pose-nya begitu atau harus begini. Itu harus dipikirkan oleh si koreografer. Ada orang bilang itu fashion stylist, bukan. Kalau si koreografer ini juga merangkap bagaimana dia memikirkan pakaian yang digunakan, dia berarti juga menjadi seorang fashion stylist. Tapi kalau dia yang mengatur pose-nya, ya itu namanya adalah koreografer. Bagaimana model kurang ke kanan dan ke kiri. Nah, pose yang sudah harus dilakukan ini benar-benar harus diperhatikan banget. Karena produk jewelry-nya ini untuk lifestyle-nya anak muda, jangan sampai pose-nya itu terlalu sensual. No. Jangan terlalu seperti anak-anak yang innocent. No. Jangan juga terlalu yang pose yang kayak marah-marah, yang kayak harus memperlihatkan sebuah anger management kalau kita ngomong ya. Kayak, jangan. Itu terlalu fierce yang awas. Jadi jangan juga, tapi ya jangan terlalu ceria yang kayak anak-anak. Jangan gitu juga, karena emang kalau kita ngomongin masalah pose atau koreografi dari modelnya itu sendiri, itu karena utama banget. Kenapa harus dipikirkan? Itu benar-benar bisa berdampak pada hasil akhir yang dilihat oleh mata netizen. Metode pemotretan adalah hal nomor 3 yang penting kita perhatikan. Metode pemotretannya kita menggunakan di dalam studio. Karena di dalam studio ini kita menggunakan lampu flash, kita juga harus bisa, kalau saya bilang itu bagaimana fotografer langsung mendeliver hasilnya ke klien. Karena kebetulan untuk pemotretan kali ini, kliennya datang untuk melihat pemotretannya.
Bayangin nih ya, kalau kamera kita jepret, lalu kita ngeliatin hasilnya dari kamera, itu sangat oke sih. Cuman kalau bisa kita bikin sistem tethering langsung ke TV atau layar yang besar, maka klien dengan mudah melihat frame secara general. Seluruh frame yang dihasilkan dari pemotretan tersebut langsung terlihat, dan di sini langsung bisa mengkoreksi. Metode ini sangat saya favoritkan atau sangat saya prioritaskan dan juga sarankan bagi kalian fotografer yang juga ingin mencoba atau melakukan pemotretan serupa. Karena apa? Kalau klien bisa langsung lihat, klien bisa langsung menyalahkan juga loh. Nah, kalau menyalahkan langsung kan lebih enak, karena pada saat post processing nanti juga kita nggak akan bingung memilih foto yang bagus atau foto yang kurang bagus, karena kliennya udah tahu. Nah ini nih foto yang bagus, nah ini nih, nah itu tuh foto yang bagus. Nah aduh kalau ini kurang, modalnya masih kurang, kayaknya kurang noleh, yang kurang ke kiri banget. Nah metode atau sistem seperti ini akan sangat menghemat waktu fotografer atau editor dalam mengedit di post processing atau setelah pemotretan. Karena file-file yang sudah dihasilkan adalah file-file yang emang sudah disukai atau sudah dipilih oleh klien, dan itu sangat-sangat bisa diperhatikan oleh kita semua dan bisa dipertimbangkan untuk harus kita lakukan. Dalam pemotretan produk atau perhiasan ini kan bukan yang produk yang katalog ya. Bukan yang cuman backgroundnya putih atau backgroundnya biru, abu-abu, langsung cuman kelihatan perhiasannya aja. Tapi ini menggunakan talent. Nah, talent atau lifestyle yang ingin diperlihatkan di sini itu menggunakan bunga-bunga, menggunakan beberapa gaya yang harus dipersiapkan matang-matang. Nah ini ada nama product styling, dan kalau saya bilang adalah styling dari si talent itu sendiri. Koreografer atau product stylist juga harus memikirkan, nih si talentnya ini kalau tiduran tuh harus menghadap kemana, apakah matanya itu melihat ke lensa atau matanya itu nggak boleh lihat ke lensa. Misalnya kalau kayak saya nih ngelihatnya ke sana nih, ngelihat ke sana terus tangannya begini atau itu harus dipikirkan banget, karena kalau itu asal-asalan itu agak kesusahan. Biasanya juga paling mudah kita menggunakan metode melihat referensi. Referensi banyak banget, ada Pinterest, ada Behance, ada Instagram, ada Google, atau intinya ada di internet banyak banget yang harus kita save dulu. Ingat, di save dulu. Jangan sampai pada saat pemotretan baru mau cari. Oh, waktu pemotretan ya, yuk cari yuk. Ini lifestyle, produk, jewelry, perhiasan, koreografer, atau bagaimana cara pose dalam memotret perhiasan. Jangan gitu ya, itu akan sangat buang-buang waktu. Karena pemotretan ini kita menggunakan atau didukung oleh banyak orang, tim makeup artist. Lalu ada sendiri si product supervisornya, yang klien dari si perhiasan itu sendiri. Ada juga tim lighting, ada juga asisten fotografer saya dan lain sebagainya. Dan itu jangan sampai bikin buang-buang waktu deh. Percayalah, styling it's a must, harus benar-benar dipersiapkan, detail sekali. Dalam pemotretan lifestyle product jewelry ini, itu karena kita dengan metode tethering langsung memperlihatkan hasil yang langsung ditransfer dari kamera ke laptop, mungkin ke TV, ke layar yang lebih besar. Itu sangat memungkinkan kita untuk bisa langsung memperlihatkan hasilnya ke klien yang pasti ya. Nah dengan live result dan bisa mengkoreksi di tempat nih, ini langsung koreksi di tempat. Maksudnya begini ceritanya, ketika kita memotret lalu di situ dirasa, aduh mas itu kok ada jerawatnya kelihatan ya, itu bisa dihilangin nggak ya? Ini adalah yang menariknya ketika kita pemotretan dengan live result atau hasil-hasil yang bisa langsung dilihat secara real time, yaitu kita langsung bisa mencatat. Asisten fotografer punya catatan khusus, yaitu adalah komentar-komentar dari klien di foto yang sudah ada nama atau nomor filenya. Misalnya
Pemotretan jebret, terus habis itu ini hasilnya. Nah, di hasil ini klien sangat suka dan enjoy dan happy banget dengan hasilnya. Namun ternyata misalnya ada satu helai rambutnya yang nempel di pipi, atau ada satu jerawat yang tiba-tiba terlihat, atau mungkin terlihat ada sesuatu lah ya. Nah, di situ harus langsung dicatat. Dan di sini langsung bisa ada namanya koreksi cepat kalau memang pada waktu itu punya waktu ekstra. Tapi kalau nggak ada waktu, sudah langsung dicatat oleh asisten fotografer supaya pada saat post processing sudah tahu nomor foto atau nomor file berapa dan koreksinya apa, catatan untuk dieditnya itu apa saja. Itu kan sangat memudahkan sekali dan hasilnya bisa langsung lebih cepat daripada dugaan-dugaan kita yang biasanya awalnya sebulan atau 2 bulan, tapi mungkin 1 minggu atau mungkin 3 hari udah langsung selesai. Dan yang terakhir banget kita membahas tentang editing yang sudah disepakati. Kalau kita membahas editing yang sudah disepakati, maksudnya adalah tuh klien sudah punya referensi atau sudah punya project brief yang detail. Apakah warna-warna fotonya itu nanti kekuning-kuningan, atau warna fotonya harus real, atau warna fotonya seperti seolah-olah kena paparan sinar matahari, atau memang kliennya pengen kayak si talentnya itu kayak kena lampu sorot di sebuah acara pesta misalnya. Nah, ini editing yang memang harus sudah disepakati, itu emang benar-benar harus disepakati karena post processing tidak untuk dicoba-coba. Misal contoh, setelah pemotretan, oke, besok saya akan coba ngeditnya pertama yang seperti ini. Coba saya akan perlihatkan dulu ya, tolong dilihat. Nggak gitu. Konsep seperti itu akan sangat-sangat membuang waktu, teman-teman. Dan kalau udah buang-buang waktu, itu akan sangat merugikan fotografer dan timnya. Dan juga si klien ya, karena fotonya nggak jadi-jadi, karena masih ada proses editing terus. Dan kalau kita sudah menjelaskan dan sudah melewati masa-masa post processing, akhirnya kita harus memikirkan dan bertanya juga, ini mau diposting di mana sih? Apakah di website? Apakah di Instagram aja? Atau bahkan di TikTok? Atau bagaimana? Itu akan harus kita pikirkan, ini foto-fotonya portrait atau landscape. Memang situ harus di awal-awal banget. Tapi pada saat yang terakhir ini, kita harus mikirin bagaimana cara kita present. Apakah itu, kalau portrait ini kebetulan briefnya adalah portrait, yaitu 4:5. Karena ini akan diposting di Instagram. Dan ada beberapa yang square 1:1. Nah, itu kita harus mempersiapkan, ini adalah editing yang udah 4:5. Sudah siap untuk diupload dimanapun. Terus ada satu banner website misalnya ukurannya harus 16:9 landscape. Oke, kita akan carikan itu semuanya dan akhirnya kita udah memberikan ke klien dan akhirnya klien pun happy dan tidak ada revisi karena emang sudah jelas semuanya di awal. Kalaupun ada revisi biasanya adalah mungkin ada yang kurang di-upload, ada mungkin beberapa file yang nggak nyampe ke kliennya. Dan itulah tadi hasil atau cerita bagaimana metode pemotretan lifestyle produk fotografi untuk perhiasan. Dan saya yakin kamu pun juga akan mencoba untuk melakukan pemotretan serupa. Kalau sudah dicoba, jangan lupa di-upload dan tag si Motret. Dan jangan lupa juga komen YouTube ini, like and subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.